Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Dr. Ivan. Saya hadir untuk membahas mengenai tumbuh kembang anak. Topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai deteksi dini anak dengan gangguan spektrum autis atau disingkat GSA. Jika buah hati Bapak Ibu saat ini berada pada rentang usia 18-36 bulan, ini bisa menjadi referensi untuk melakukan deteksi dini secara mandiri di rumah ya. Indikator yang ingin dibahas kali ini berkaitan dengan kurangnya kemampuan komunikasi dan melakukan interaksi sosial. Hal ini merupakan salah satu gejala utama pada anak dengan gangguan spektrum autis. Salah satu indikatornya yaitu apakah anak senang atau tertarik dengan anak-anak lain. Gangguan interaksi dan komunikasi sosial dua arah ini adalah gejala umum yang terjadi pada anak dengan gangguan spektrum autis. Anak terlihat tidak memiliki inisiatif untuk melakukan interaksi, berbagi emosi dengan orang lain, ataupun melakukan imitasi perilaku. Anak terlihat lebih senang melakukan aktivitas sendiri dan seperti hidup dalam dunianya sendiri. Untuk indikator ini, Bapak Ibu bisa amati perilaku anak dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ketika anak sedang bermain sendiri, kita lihat reaksinya. Jika ada orang yang lewat di hadapannya, apakah anak menoleh untuk melihat walaupun hanya sebentar saja, kemudian kembali bermain? Atau anak cenderung abai dan tetap asik bermain sendiri tanpa ada respon? Kemudian ketika anak ditanya, "Kamu sedang bermain apa?" Atau kita ingin mengajak anak bermain bersama, lihat apakah anak tampak merespon dengan mengatakan atau memunculkan reaksi tertentu, atau anak malah tetap sibuk memainkan mainannya sendiri tanpa menghiraukan ajakan bermain dari orang lain. Pada rentang usia ini, memang anak sedang berada dalam tahap parallel play. Jadi memang anak cenderung main sendiri walaupun ada orang lain di dekatnya. Namun Bapak Ibu bisa membedakan dari interaksi yang terjadi selama bermain. Walaupun anak masih dalam tahap bermain paralel, seharusnya anak tetap memberikan respon pada suatu stimulus. Misalnya, jika diajak bermain, jika ada orang lewat di depannya, pasti anak menoleh walaupun hanya sebentar saja, lalu bermain lagi. Lalu, ketika anak dicontohkan cara memainkan suatu permainan, lihat bagaimana responnya. Biasanya anak usia ini cenderung ingin meniru apa yang dicontohkan orang lain. Berbeda dengan anak dengan gangguan spektrum autis, biasanya mereka terlihat tidak peduli, tidak meniru, dan tetap bermain dengan caranya sendiri walaupun sudah dicontohkan. Kemudian setelah menemani anak bermain, Bapak Ibu bisa dengan sengaja memperlihatkan diri untuk pergi meninggalkan anak. Bapak Ibu bisa lihat reaksinya. Apakah anak melihat orang tuanya pergi atau tetap sibuk bermain? Kemudian kita lihat seberapa lama sampai akhirnya anak mulai mencari keberadaan orang tuanya. Ya, sekedar untuk mengecek keberadaan orang tuanya, terus kembali bermain lagi. Dan setelah ketemu, kita tahu apa yang sebenarnya dicari. Orang tuanya atau anak memang mencari karena sedang membutuhkan sesuatu. Memang betul, menghampiri orang lain adalah salah satu bentuk interaksi. Akan tetapi, Bapak Ibu juga harus perhatikan apakah anak datang menghampiri untuk melakukan interaksi atau hanya karena membutuhkan sesuatu. Pada anak dengan gangguan spektrum autis, bisa jadi mereka menghampiri orang lain hanya karena membutuhkan sesuatu. Atau anak menghampiri anak lain karena melihat anak tersebut memegang mainan yang menarik. Artinya, anak menghampiri di sini bukan karena tertarik untuk melakukan interaksi, melainkan untuk memenuhi keinginannya. Seperti itu Bapak Ibu, salah satu indikator gangguan interaksi dan komunikasi sosial pada anak dengan gangguan spektrum autis. Tapi perlu diingat bahwa satu indikator saja belum cukup untuk menyatakan anak mengalami gangguan spektrum autis atau tidak. Jika Bapak Ibu merasa curiga atau khawatir, maka lebih baik untuk berkonsultasi dengan ahli perkembangan anak untuk mendapatkan penjelasan dan penanganan lebih lanjut. Kalau begitu, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya.